Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi bi miqdaril azim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk saling bersilaturahim satu dengan yang lainnya, dan semoga ini sebagai tanda buat kita nanti kita akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada sang baginda alam, yakni ya habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari jurang kegelapan hingga alam yang benderang seperti saat ini, dan semoga nanti kita dikumpulkan bersama beliau di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Muhtaram wal-Muhtaram, guru saya yaitu Al-Habib Abdullah Sagir wal-Habib Ahmad Fikri ibn Al-Habib Hasan Al-Attas, dan juga yang saya hormati tokoh masyarakat kita yakni Al-Ustadz Firman, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu panjangkan umur mereka, banyakkan rizki mereka, dan sehatkan badan mereka, serta mengistiqamahkan mereka ke dalam jalan yang benar dan dalam jalan yang menuntut ilmu agamanya Allah. Yang saya hormati juga yaitu Bapak RW Okem, yang lebih terkenal dengan Bapak RW Okem, yang semoga beliau selalu istiqamah dalam membimbing kita sebagai warganya. Dan juga yang kita hormati yaitu sahibul bait, keluarga besar daripada Bapak Haji Mursan. Apa engkong Haji Mursan ini? Kalau dipanggil engkong kayaknya ketuaan, masih agak muda, jadi kita panggilnya Bapak Haji Mursan. Biar kelihatan masih agak muda. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau. Yang saya hormati juga sahibul hajat yaitu Bapak Saiful Bahri. Walaupun beliau lebih muda dari saya, tapi sekarang saya manggil beliau Bapak karena beliau udah punya anak, sedangkan saya masih belum ngapa-ngapain. Nyolong setar duluan dia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ini malam kita berkumpul di tempat ini dengan wasilah sahibul bait dan sahibul hajat dalam rangka akikah, yaitu beliau berbahagia atas kelahiran daripada putra beliau yang bernama Muhammad bin Saiful Bahri, dan beliau berharap doa-doa dari bapak-bapak serta jamaah sekalian agar Allah menjadikan putra beliau putra yang saleh. Dan alhamdulillah juga ketika kita berkumpul dalam rangka akikah ini, maka kita sering sekali mendengar kalimat bahwasanya ada kalimat anak durhaka kepada orang tuanya. Akan tetapi karena perkumpulan ini, maka kita akan mengetahui bahwasanya yang durhaka bukan hanya anak kepada orang tuanya, melainkan orang tua juga bisa durhaka kepada anaknya.
Pak, mungkin selama ini kita sering mengatakan bahwasanya seorang anak bisa durhaka kepada bapaknya apabila ia tidak mematuhi daripada perintah kedua orang tuanya. Akan tetapi kita sebagai orang tua tidak pernah sadar bahwasanya kita pun bisa durhaka kepada anak-anak kita apabila kita tidak memenuhi daripada kewajiban-kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak kita. Maka apa saja yang bisa membuat orang tua ini durhaka kepada anaknya? Yang pertama, ketika anak itu dilahirkan ke muka bumi ini, maka seorang yang wajib untuk melaksanakan daripada orang tuanya, yaitu mengazankan di telinga kanan sang anak bayi tersebut dan mengiqamahkan daripada anak bayi tersebut di kuping kirinya. Maka ketika anak kita lahir ke muka bumi ini, kita tidak pernah mengazankan mereka, kita tidak pernah mengiqamahkan mereka, maka sesungguhnya kita telah durhaka kepada anak-anak kita dimulai pada saat itu sampai nanti kita meninggal dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kenapa kok kita harus mengazankan dan mengiqamahkan anak kita ketika mereka baru lahir ke muka bumi ini? Yang pertama alasannya, anak yang baru lahir ini tidak pernah mengenal siapa ayahnya. Anak yang baru lahir ini tidak pernah mengenal siapa ibunya. Maka yang wajib pertama kali kita kenalkan kepada anak tersebut adalah Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Ketika anak bayi tersebut telah mengenal siapa Allah, ketika anak bayi tersebut telah mengenal siapa Nabi Muhammad, maka tidak mungkin anak tersebut tidak mengenal siapa akan ayah dan ibunya. Maka apabila ada seorang anak yang mereka baru lahir ke muka bumi ini, mereka tidak diazani, mereka tidak diiqamahkan oleh kedua orang tuanya, maka sesungguhnya mulai pada saat itu orang tua tersebut telah durhaka kepada anak tersebut. Maka jangan disepelekan hal yang seperti ini. Yang kedua, kenapa kok kita harus mengazankan dan mengiqamahkan anak kita? Saya pernah sensus satu persatu kepada anak-anak yang baru lahir. Ternyata hampir 90,90% anak yang baru lahir, mereka lahir dalam keadaan menangis dan tidak pernah saya temukan ketika mereka lahir dalam keadaan tertawa. Kenapa mereka menangis ketika mereka dilahirkan oleh ibundanya mereka? Karena ketika mereka lahir ke muka bumi ini, mereka telah mengetahui bahwasanya mereka telah keluar dari alam yang penuh dengan kebahagiaan ke alam yang penuh dengan kesengsaraan, yaitu dunia ini. Karena kenapa? Anak kecil yang melihat itu bukan dengan mata, akan tetapi dengan hati yang tulus mereka memandang tentang dunia ini. Mereka tahu bahwasanya dunia inilah yang dapat membuat mereka jauh akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ketika mereka lahir ke muka bumi ini, rata-rata semua bayi lahir dalam keadaan menangis. Akan tetapi anehnya, kenapa kok ketika bayi itu lahir dalam keadaan menangis, orang-orang di sekitar malah tertawa ria, senang, bahagia. Berarti kita bahagia di atas penderitaan orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ketika bayi itu baru lahir, mereka dalam keadaan menangis, takut akan siksanya Allah yang Allah akan berikan karena perbuatan mereka di muka bumi ini. Maka kita harus hibur anak bayi ini dengan mengazankan di kuping kanannya dan mengiqamahkan di kuping kirinya. Dan azan serta iqamah yang kita lantunkan di kedua telinga mereka itu semata-mata sebagai ikhtiar kita untuk menjadikan anak-anak kita anak yang soleh ataupun solehah di kemudian hari. Makanya saya ingat dulu ketika saya berkumpul dengan almarhum engkong saya, kalau seandainya saya berbuat nakal, kalau seandainya saya susah diatur, kalau seandainya saya susah dibilangin sama orang tua saya, engkong saya nggak ngomel banyak-banyak. Paling engkong saya ngomong kepada bapak saya, jangan-jangan dulu nih si Kiki waktu lahir nggak pernah diajarin sama diikomatin. Makanya sekarang coba pikirin dalam hidup kita, yang pada mulai detik hari ini masih doyan dengan maksiat, yang pada hari ini masih doyan dengan kemaksiatan kepada Allah, jauh akan Allah, malas untuk beribadah kepada Allah. Mulai dari pulang hari ini kita tanya kepada orang tua kita, apakah dulu ketika kita lahir diazanin apa diikomatin, atau jangan-jangan kita dinyanyiin poco-poco sama orang tua kita. Jadi hati-hati, jangan disepelekan masalah azan dan iqamat di kedua telinga daripada anak kita. Karena itu adalah suatu ikhtiar, suatu usaha dari orang tua kita untuk menjadikan kita sebagai anak yang soleh dan soleha. Lalu Ustadz, bagaimana kok anak saya udah diazanin di kuping kanannya, udah diiqamahin ke kuping kirinya, ini anak saya masih bandel?
Apa karena dulu saya ajarnya kagak pakai doa musola? Oh bukan. Ternyata masih ada sebab-sebab lain yang membuat orang tua durhaka kepada anaknya. Yaitu apa? Dengan memberikan anaknya nama yang bagus. Karena kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, Innakum tud'auna yawmal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya nanti kalian semua di yaumil qiyamah, kata Nabi Muhammad, akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan juga nama orang tua kalian. Maka perbagusilah nama anak-anak kalian. Jadi nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan diabsen satu persatu oleh Allah. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Tapi aneh sekarang, zaman sekarang ya, anak-anak kita malah malu ketika temannya menyebutkan nama orang tuanya. Dikatain, dasar lu anaknya fulan. Wah lu ngeledek bapak gua lu. Wah lu ngatain bapak gua lu. Kenapa harus malu kita ketika ayah kita disebut kepada kita? Padahal nanti kita di yaumil qiyamah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama kita, dengan nama orang tua kita juga. Maka sesungguhnya anak yang pernah malu dengan nama orang tuanya itu termasuk anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu bagaimana Ustaz? Nama apa yang bagus untuk anak-anak kita yang baru lahir? Nabi Muhammad SAW memberikan 3 pilihan kepada kita. Yang pertama, kalau seandainya kita mempunyai anak, kata Nabi Muhammad, maka berikanlah nama anak-anak kalian itu seperti nama diriku, atau dengan nama Abdun yang disandarkan kepada nama Allah yang 99. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, tasammu bi ismi, tasammu bismi, kata Rasulullah. Ketika kalian ingin memberikan nama anak-anak kalian, maka berikanlah nama anak-anak kalian itu seperti dengan nama anakku. Dan alhamdulillah kita punya saudara hari ini, Saiful Bahri, telah mewujudkan daripada hal itu semua. Anaknya diberi nama dengan nama Nabi Muhammad, yaitu Muhammad. Mudah-mudahan anak ini nanti kelak menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan khususnya bagi agama. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kalau memang seandainya kita nggak mau pakai Nabi Muhammad, maka kita kasih nama anak kita dengan nama Abdun yang disandarkan dengan nama Allah yang 99. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza samaitumuhu fa'abbiduhu. Kalau seandainya engkau ingin memberikan nama kepada anak-anak kau, maka berikanlah nama kepada mereka dengan nama Abdun yang kau sandarkan kepada namaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Jalal, dan sebagainya. Maka ketika kita memberikan nama yang bagus, maka kita terlepas daripada cap kedua orang tua yang durhaka kepada anaknya. Ustadz, kalau seandainya pakai nama Muhammad ataupun Ahmad ataupun Abdul Rahman atau Abdul Rahim, kayaknya terlalu kurang metal, kurang relevan pada zaman hari ini. Apa ada nama yang lain? Ada. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar kepada kita, kalau kita mau ngasih nama kepada anak kita, maka carilah nama yang ada di dalam Al-Quran, yang dimana nama itu mempunyai arti yang baik. Dulu ada seseorang datang kepada saya, Ustadz, alhamdulillah anak saya berikan nama ada di dalam Al-Quran, tapi kok anak saya masih bandel, tapi kok anak saya masih susah diatur, tapi kok anak saya masih durhaka kepada orang tuanya. Saya tanya, Bapak, Ibu, memang anaknya namanya siapa? Namanya Tony, Ustadz. Saya pikir-pikir, siapa ini Tony? Saya cari dari surat Fatihah sampai ketemu Fatihah lagi, perasaan kagak ada di dalam Al-Quran kalimat Tony. Tapi kata ini kedua orang tua, dia bilang ini nama ngambil dari Al-Quran. Lalu saya bilang, Ibu dan Bapak emang nama panjangnya siapa? Oh, nama panjangnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya dipanggilnya Tony. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berikanlah nama yang baik-baik kepada anak kalian, nama yang ada di dalam Al-Quran, yang mempunyai arti yang baik. Kalau seandainya semua Al-Quran itu artinya baik, maka kita diperbolehkan untuk memberikan nama anak kita dengan nama Fir'aun. Karena kenapa Fir'aun disebutkan di dalam Al-Quran?
Akan tetapi kita harus memberikan nama yang baik-baik. Ustaz, saya bukan ahli Al-Quran, saya nggak bisa Al-Quran Ustaz. Lalu bagaimana lagi? Yang ketiga kata Nabi Muhammad, kalau memang kau ingin memberikan nama kepada anakmu, maka tafaulanlah kalian kepada orang-orang saleh. Apa itu tafaulan? Tafaulan itu adalah mengambil kebaikan bagi kita dari orang-orang yang saleh yang hidup pada zaman sebelumnya. Akhirnya saya keliling lagi, ternyata saya ketemu lagi sama orang tua itu. Dia bilang begini lagi, Ustadz, saya alhamdulillah anak saya yang kedua ini saya pakai saran Ustadz tafaulan, yaitu saya mengambil nama daripada orang-orang saleh. Siapa nama anaknya? Iman. Oh, saya bilang alhamdulillah, namanya mungkin Imanuddin atau yang lainnya, atau Imanullah atau segalanya, sebagaimana orang-orang saleh dulu pernah mengatakan dan pernah memakai nama tersebut. Akan tetapi dia mengatakan, Ustadz, anak saya masih bandel, padahal saya udah ngambil daripada nama orang-orang saleh. Emang nama panjangnya siapa? Nama panjangnya adalah Immanuel Alexandria. Ya Allah ya Rabb, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita mau kasih nama yang bagus-bagus, pilih daripada orang-orang saleh zaman dahulu. Namain anak kita Syafi'i, namain anak kita Umar, namain anak kita Utsman, namain anak kita Ali, namain anak kita Bilal, namain anak kita Abbas, namain anak kita Fatimah, namain anak kita yang sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Al-mar'u ma'aman ahab. Suatu ketika nanti kita dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang yang kita cintai. Ketika kita cinta kepada artis, ketika kita cinta kepada pemain bola, yang dimana mereka ini adalah orang-orang kafir, yang dimana mereka ini adalah orang-orang yang lalai kepada Allah, lalu kita pakai nama mereka untuk nama anak kita, walaupun nanti anak kita besar menjadi orang yang saleh, rajin belajar, bisa mengaji, bisa mendoakan kedua orang tuanya, tidak menutup kemungkinan nanti mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Karena kenapa? Ketika kita memberikan nama kepada anak kita atas kecintaan kita kepada orang kafir tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka ketika seorang ayah ataupun seorang ibu telah memberikan nama yang baik kepada anaknya, sesungguhnya ayah dan ibu tersebut tidak digolongkan sebagai anak yang durhaka, sebagai orang tua yang durhaka kepada anaknya. Yang ketiga, apa yang menyebabkan orang tua bisa durhaka kepada anaknya? Yaitu ketika anak tersebut lahir, orang tua tidak mengakikahkan anaknya seperti yang sekarang kita lagi lakuin ini, yaitu akikah. Alhamdulillah saudara kita, yaitu Bapak Saiful Bahri, telah melaksanakan kewajibannya untuk mengakikahkan anaknya. Maka dalam akikah ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, apa itu definisi akikah? Apa itu pengertian akikah? Akikah kalau dalam bahasa artinya memutus atau memotong. Makanya biasanya kalau akikah itu kita adakan pemotongan hewan. Untuk apa? Sebagai rasa syukur kita kepada Allah akan pemberian Allah berupa anak. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kullu mauludin murta'annun bi'aqiqatihi. Semua anak yang terlahir ke muka bumi ini, mereka itu tergadaikan dengan akikah. Jadi kalau seandainya ada yang belum diakikahin ini sama aja anak-anak gadaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tuanya. Sampai kapan? Sampai kita mengakikahkan anak kita, baru anak kita seutuhnya menjadi milik kita dan tidak lagi tergadaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dari pembahasan akikah ini, kapan sih akikah itu harus dilakukan dan apa saja sih yang harus dilakukan dalam akikah? Kalau masalah waktu, Nabi Muhammad SAW menjelaskan waktu yang paling afdol untuk akikah itu adalah hari ke-7 setelah kelahiran daripada anak kita. Ustadz, hari ke-7 saya masih belum bisa beli kambing. Kalau seandainya saya undur boleh apa enggak? Boleh. Sampai kapan? Sampai hari ke-15 setelah kelahiran anak kita. Ustadz, hari ke-15 kayaknya saya masih belum sanggup. Boleh enggak minta dispensasi lagi? Boleh. Sampai kapan? Sampai hari ke-21 setelah hari lahirnya anak kita. Oh Ustadz, hari ke-21 saya masih ada arisan. Kayaknya kalau seandainya saya nggak bayar arisan nanti dikejar-kejar.
Lalu bagaimana? Bisa nggak kalau seandainya saya undur lagi? Boleh. Sampai kapan? Sampai 40 hari setelah kelahiran daripada anak kita. Kalau seandainya lewat 40 hari daripada hari kelahiran kita, kita belum mengakikahkan anak-anak kita, maka sesungguhnya itu sudah tidak disunnahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau seandainya kita mau mengakikahkan diri kita, Ustadz bagaimana? Kalau saya dulu masih kecil, perasaan saya belum diakikah sama emak saya. Akhirnya emak dan bapak saya keburu mati. Sekarang saya udah punya duit, Ustadz boleh nggak saya mengakikahkan diri saya? Boleh. Karena kenapa? Karena akikah itu adalah perbuatan sunnah yang boleh dilakukan baik dari orang tuanya ataupun kepada anak tersebut. Yang ketiga, berapa sih jumlah kambing yang harus disembelih dalam akikah? Yang biasa kita tahu kambing yang diakikahkan untuk anak kita, kalau seandainya anak laki-laki maka kita sembelih 2 ekor kambing. Kalau seandainya anaknya perempuan, kita sembelih 1 ekor kambing. Akan tetapi Ustaz, bagaimana kalau seandainya saya punya anak laki-laki tapi saya nggak kuat buat 2 ekor kambing, boleh nggak saya menyembelih hanya 1 ekor kambing? Boleh. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Anna Rasulullah SAW aqqa anil Hasan wal Husain kabsan. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah mengakikahkan Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain dengan masing-masing 1 ekor kambing. Jadi yang namanya akikah nggak perlu 2 ekor kambing. Akan tetapi kenapa kok bisa 2 ekor kambing buat anak laki-laki? Ini dulu ada. Tidak ada teks yang ditemukan di lokasi tersebut. Flash mode mati. Zoom Sigbar 1x. Lates fotos. Video recording button. Pause recording. Dan anak yang bisa diharapkan masa depannya. Maka ketika mereka mempunyai anak laki-laki, mereka sembelih 2 ekor onta, mereka sembelih 2 ekor kambing, mereka sembelih 2 ekor kuda, ataupun mereka sembelih 2 ekor binatang yang lainnya. Akan tetapi yang lebih afdal adalah binatang kambing. Dan ketika mereka mempunyai anak perempuan, mereka pikir perempuan itu nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka pikir perempuan itu hanya makhluk yang lemah. Mereka pikir makhluk perempuan itu hanyalah makhluk yang tidak berguna. Makanya akhirnya mereka ini hanya menyembelih 1 ekor kambing. Berarti akikah ini adalah tradisi orang-orang terdahulu yang mereka adalah orang-orang jahiliyah. Lalu Ustaz, bagaimana kok kita mengikuti orang-orang jahiliyah dalam akikah? Boleh. Karena kenapa? Karena syariat baginda Nabi Muhammad SAW ada beberapa syariat yang diambil dari syariat-syariat terdahulu. Salah satunya adalah akikah. Bedanya akan tetapi Nabi Muhammad datang ke muka bumi ini untuk menyempurnakan daripada ajaran-ajaran terdahulu. Kalau di zaman dahulu ketika mereka ingin mengakikahkan anaknya, mereka sembelih kambing tersebut, lalu mereka ambil darah kambing tersebut dan mereka lumuri badan anak tersebut dengan darah kambing tersebut sampai semuanya kena darah tersebut. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad datang ke muka bumi ini, maka Nabi Muhammad tidak lagi memerintahkan kepada kita untuk mengambil darah kambing tersebut dan melumurkan kepada anak kita. Karena kenapa? Karena darah hukumnya adalah najis. Dan ketika dulu orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, mereka menyembelih kambing untuk diakikahkan kepada anaknya. Mereka serahkan kambing tersebut kepada para berhala. Mereka taruh kambing tersebut di dalam Ka'bah dengan tujuan mereka berikan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad SAW datang ke muka bumi ini, Nabi Muhammad mengajarkan kepada hamba-hambanya, Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya untuk menyembelih kambing lalu dibagikan kepada tetangga, kepada orang-orang fakir miskin, dan tidak lupa meminta doa kepada mereka agar Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan anak kita anak yang saleh dan saleha. Yang terakhir, kapan orang tua bisa dikatakan sebagai orang tua yang durhaka kepada anaknya? Yaitu ketika orang tua tidak bisa mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap di antara kalian ini adalah pemimpin. Bapak-bapak pemimpin bagi ibu, bapak-bapak pemimpin bagi istri dan anaknya. Seorang istri pemimpin bagi anak-anaknya.
Anak yang besar pemimpin bagi adik-adiknya, seorang adik pemimpin bagi teman-temannya, dan terus semua yang hidup di muka bumi ini, yang mereka digolongkan sebagai manusia, mereka adalah sebagai pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Ketika seorang ayah, ketika seorang ibu, ketika orang tua tidak memberikan pendidikan yang bagus kepada anak-anaknya, sesungguhnya mereka telah mendolimi kepemimpinannya, dan mereka nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah dengan memasukkan kedua orang tuanya ke api neraka karena mereka tidak bisa mendidik anaknya dengan pendidikan yang benar. Yang kedua, kenapa harus kita mendidik anak kita dengan perbuatan yang benar? Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap yang lahir ke muka bumi ini, mereka dilahirkan dalam keadaan suci, mereka dilahirkan dalam keadaan tidak punya dosa, mereka dilahirkan dalam keadaan iman kepada Allah, mereka dilahirkan dalam keadaan iman kepada Nabi Muhammad, dan mereka dilahirkan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, bagaimana kalau seandainya ada tetangga saya orang Yahudi, tetangga saya orang kafir, tetangga saya orang Kristen? Ketika dia punya anak, apakah anak tersebut juga dalam keadaan Islam? Apa anak tersebut dalam keadaan fitrah? Apa anak tersebut dalam keadaan taat kepada Allah? Sedangkan bapaknya adalah beragama Yahudi, sedangkan bapaknya dalam keadaan agama Nasrani. Walaupun mereka terlahir dari orang-orang Yahudi, walaupun mereka terlahir dari orang-orang Kristen, walaupun mereka terlahir dari orang-orang yang mensekutukan Allah, sesungguhnya anak yang baru lahir ke muka bumi ini, mereka dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua digambarkan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis selanjutnya, yaitu hadis qudsinya Allah yang berbunyi, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Sesungguhnya aku ciptakan anak-anak yang baru lahir ke muka bumi ini dalam keadaan hunafa, yaitu hanif, memegang agama yang benar. Sampai kapan? Sampai fa'ajlathumus syayatin, sampai setan-setan menggoda anak tersebut. Wa amarathum an yusyriku bi, sampai setan-setan tersebut memerintahkan kepada anak tersebut untuk mendurhakai dan untuk memusyrikkan diriku. Siapa setan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Kalau kita lihat daripada hadis yang pertama, yaitu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani. Semua yang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Sampai kapan? Sampai bapak-bapaknya lah, ibu-ibunya lah yang mendidik mereka dalam keadaan pendidikan Yahudi, yang mendidik mereka dalam keadaan pendidikan Nasrani, sehingga mereka digolongkan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan mereka dimasukkan ke dalam api neraka bersama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka ketika kita sebagai orang tua tidak bisa mendidik anak-anak kita, tidak bisa mengajarkan anak-anak kita, dan tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita dalam mengenal Allah dan Rasul-Nya, maka kita termasuk adalah orang tua yang durhaka kepada anaknya. Maka tugasnya Saiful ini tinggal satu, yaitu mendidik anaknya dalam pendidikan yang baik dan menjadikan anaknya sebagai anak yang saleh serta bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan juga agama serta seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Maka kita berharap dengan perkumpulan ini Allah jadikan Muhammad bin Saiful sebagai anak yang saleh. Allah jadikan Muhammad bin Saiful sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Allah jadikan Muhammad bin Saiful ini sebagai penerus daripada perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad. Allah jadikan Muhammad bin Saiful ini adalah orang-orang yang nantinya akan mengenali kita dan membawa kita ke dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya al-bagir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.